Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di acara ngaji Cahaya Cinta Tadarus Ramadan dengan pembahasan kitab Sirul Asrar, yang mana kita sudah 3 kali pertemuan ini ya untuk ngaji kitab Sirul Asrar. Dan sambil menunggu yang akan mengisi ngaji kitab Sirul Asrar pada malam hari ini, yaitu beliau Bapak Abdul Aziz, masih menyambungkan. Mari kita awali ngaji Cahaya Cinta Tadarus Ramadan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ngaji Cahaya Cinta Tadarus Ramadan pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Untuk yang selanjutnya kita masih menunggu beliau Bapak Aziz untuk bergabung. Masih menunggu Bapak Aziz untuk bergabung ya. Assalamualaikum Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak ya, Pak? Dalam Dengar nggak, Bapak? Nggih, alhamdulillah jelas Bapak. Jelas. Nggih, Tanpa jelas. headset jelas ya? Jelas ya? Malah jelas Bapak. Iya, jelas. Oh gitu. Oh gitu ya. Nggih. Nggih. Oke. Langsung saja nggih Bapak untuk memulai ngaji Cahaya Cinta Tadarus Ramadan. Tadi sudah saya awali dengan bacaan basmalah. Selanjutnya kita awali dengan pertemuan ini dengan bacaan basmalah dan Al-Fatihah. Ala hadiniha wa ala kuniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, untuk selanjutnya untuk ngaji kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada malam hari ini, kepada beliau Bapak Abdul Aziz saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, jelas ya? Ya. Nggih, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana fi dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fasul awal, adapun bab pertama, fi bayani rujul insani ila asli in, dalam menerangkan kembalinya asal usul manusia. Jadi kita akan belajar lagi tentang kembalinya asal, gitu ya. Kalau kemarin kita bicara tentang ruh Muhammadiyah, yang hakikatnya semuanya adalah kembali kepada Rasulullah. Hari ini kita akan kembali tentang asal. Nah, saya tidak akan membaca per kata, per kalimat, meloncat, tapi substansi kadang saya akan membaca per kata, karena sanad ngaji saya ketika ngaji Sirul Asrar seperti itu. Ketika ngaji Fathul Mu'in, sanad saya memang dibaca satu-satu per kata, per kalimat dari romo kiai saya. Maka manut dengan sanad yang saya punya, maka saya akan meloncat pada substansi yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga mendapatkan berkah di malam ke-25 ini, gitu ya. Amin, amin. Fal insanu ada, maka adapun manusia itu ala nu'aini. Jadi manusia itu dibagi 2 bagian.
yang seringkali saya ungkapkan. Yang pertama, jasmaniyun, jasmani wa ruhaniyun, dan rohani. Atau kalau kita bisa bahasakan secara fisikal dan secara spiritual. Jadi manusia itu punya dua unsur. Itu yang dituliskan secara apik dan bagus sekali oleh Romo Kiai Said Agil Sirah. Ketika pandemi ini baru muncul, ada dua hal statement awal utama yang dituliskan oleh Kiai Said, bahwa manusia punya unsur jasmani dan punya unsur psikis, beliau menyebutnya, punya unsur kejiwaan. Yang dua hal ini bersinambungan. Ketika fisik sakit, maka sakit, maka rohani, ya, jiwa manusia pun punya kritik sakitan. Maka baiknya adalah keseimbangan. Atau kalau kita bahasakan dua bagian itu, ada badannya, ada ruhani, ada badak, wadak, maka ada ruh, gitu. Kalau ruh, kalau bahasanya Gus Baha, tidak akan pernah mati. Karena definisi mati ketika ruh itu terlepas dari badan. Jadi dua bagian itu terpisah. Gitu ya. Nah, ketika dua bagian itu sakit, maka sebenarnya satunya pun sakit. Kamu lagi sakit kepala, maka secara psikis ketika kamu sakit punya rasa malas dan sebagainya. Hal yang sama ketika kamu bermalas-malasan, mager, gitu ya, kemudian tidak melakukan banyak hal secara psikis, maka badanmu itu maka berkurang. Maka untuk para sahabat-sahabati, ya, tipsnya gerakan yang luar biasa. Maka kata gerak itu adalah kata kuncinya. Kamu harus bergerak. Ketika secara psikis bergerak, semangat, maka badanmu, gitu ya. Maka kalau kita belajar kepada para motivator, mereka menciptakan motif dalam kehidupannya. Motif itu apa? Menciptakan rasa yang kemudian orang ingin mengejarnya, gitu ya, motif. Kemudian muncullah yang namanya motivasi. Orang yang bermotivasi tinggi, maka dia tidak pernah lelah. Letih itu tanpa dia sadari, sehingga hilang badannya itu. Oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani bicara tentang rujul insan, asal muala asal manusia aslinya itu ada dua, yaitu jasmani dan rohani, gitu ya. Ya. Secara jasmani, fal jasmani insanul am. Secara jasmaniah manusia secara umum sama. Secara wadah kelihatan sama. Ada hidung, walaupun ada yang dan sebagainya, tetapi substansinya sama. Tidak ada kemudian secara am. Halo, Lip, masih nyambung ya? Nyambung ya? Nah, masalah tempat saya hujan. Nah, Alip nggak hujan ya? Enggak, saya ini hujan di sini. Anginnya, makanya saya pindah di luar rumah ini. Di dalam panas. Jadi dua hal ya. Wa ruhaniyul khos, kata Syekh Abdul Qadir. Sedangkan rohani dia diciptakan secara khusus kejiwaan, batinnya kita. Maka kita punya jalan thariqah. Nah, gitu ya. Ke sana, farhujul manusia, asal muasalnya manusia itu kepada ruang tujuan, derajat yang menciptakan individu punya rasa ya. Jadi begini, dari segi kerohanian di balik zahir ya, di balik diri seorang itu masing-masing diri itu adalah berbeda dan berkelainan, tidak sama maksudnya ya. Jadi tingkat seorang di antara mereka itu diukur menurut tentang pemahaman dirinya. Nah, nanti kita akan menemukan kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu. Maka kalau kita temui di konteks agama lain tuh kan ada berkah dalam tuh kalau orang muslim ya. Pernah lihat ya? Kedalaman. Nah, orang Islam itu malah mengkaji lebih dalam. Ketika engkau memahami dirimu, maka Allah hadir. Jadi kau mendalam kedalamanmu masuk, jadi ya,
maka Allah hadir. Nah, karena memahami itulah disebut sebagai ma'rifat diri kepada Allah. Nah, pengenalan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Hebat itu pengenalannya oleh karena hukum-hukum yang khusus terpakai pada masing-masing individu. Sebagaimana kekepoanmu, keingintahuanmu menuju Allah, berlari pada Allah. Nah, maka kita menemukan kata-kata menurut Syekh Abdul Qadir di sini, al ilmu syariah wa tariqah wal ma'rifah itu amalan solehan bila riyain. Nah, karena konteks psikis yang ditopang rasa individu, maka kekuatan ya fase tingkatan individu itu akan kokoh secara jiwa ketika dia tidak sibuk dengan yang lain, mengukur yang lain, tetapi dia sibuk dengan dirinya untuk menemukan Allah tanpa memikirkan yang lain. Oh, haram, kamu nggak pernah sholat, sedangkan dirinya nggak sholat. Maka kita pernah mendengar syair dari Syekhina Al-Kiram Abdurrahman Wahid gimana? Yang Hakilum apal Qur'ane kathir. Nah itu. Jadi dia sibuk tentang kediriannya dengan Allah. Soleh. Karena dia tidak ingin derajatnya terganggu dengan konteks ria, memamerkan, dan konteks menghakimi yang lain. Li'anna derajat itu ada 3 menurut Abdul Qadir. Yang pertama, ahaduha al-janatu fil ilmul mulk. Orang yang paling dasar derajat pertama menurut Abdul Qadir itu pada tingkatan ma'wa. Wa huwa jannatul ma'wa. Apa jannatul ma'wa itu? Mereka masih sibuk dengan milk, tentang kedamaian diri tadi, tentang dirinya, kepemilikannya. Dia berciri pada esensi kebendaan, kepemilikan. Maka pengejaran cinta dia terhadap Allah, dia masih terjebak pada ruang milik ukurannya. Wasani al-jannatu fil ilmul malakut. Ketika fase yang selanjutnya, dia masuk kepada surga yang tingkat kedua, yaitu apa? Naim, waya jannatun naim. Apa tingkatan surga Janatun Naim, surga kenikmatan Allah ini? Surga ini berada pada tingkat kemalaikatan. Tahu kan sifat-sifat malaikat? Yang ada adalah ketundukan. Nggak ada dalam sejarah, cuma ada 2 malaikat yang kemudian berani protes, tapi kemudian diturunkan oleh Allah menjadi manusia. Itu ada sejarahnya. Tetapi kalau bicara tentang malaikat, yang kita pelajari nama-namanya itu ada Ridwan dan sebagainya. Dia adalah ketundukan. Yang ada adalah tunduk. Jaga surga. Nyabut nyawa. Kerjanya kula waktu nyabut nyawa. Jaga sujudnya, sujud terus. Nah, tingkatan kedua, dia pada ruang kepatuhan total seperti para malaikat. Wasalis wahya jannatul firdaus. Dan yang ketiga itu kata Syekh Abdul Qadir, yaitu surga firdaus. Apa surga firdaus? Al jannatu fil ilmul jabarut. Surga yang tinggi dalam peringkat yang dinama asma Allah. Malakut, yaitu malakut itu kesatuan, keesaan. Tempat tinggal para ruh. Peringkat nama-nama asma Allah. Jadi dia sudah masuk ke ruang batin asma-asma Allah. Maka kalau kita belajar nanti dalam konteks thariqah ma'rifatullah itu, kita ada asma Allah, ada dzatullah gitu ya. Mempelajari tentang asma-asma Allah yang pada akhirnya harapannya mengejuantah pada diri seorang salik menjadi bagiannya. Jadi getarnya, tangannya menjadi tangan Allah. Yaduhu yadullah. Sam'uhu sam'uwa, pendengarannya. Maka nggak heran kalau
kekasih Allah itu kadang sudah mengetahui walaupun dia tidak membaca internet, karena dia pendengarannya pendengaran Allah. Nah, ini pada tingkat yang 3. Inilah yang dikatakan rasa macam keindahan ya. Jadi tingkatan-tingkatan ini yang oleh Syabdul Qadir Jailani yang diharapkan ya, di samping terus berusaha keras seorang menolak konsep dalam gerak-gerik yang zahir, yang kita ragawi kelihatan bahwa kemana-mana pakai tasbih, pakai sorban, tapi sholatnya malah nggak pakai sorban gitu ya. Terus dia pada ikon saja, agama pada teks menjaga orang lain. Nah, berbilang-bilang gerak ini, apalagi yang batin agar mencapai takarub ya Allah, dia dekat, dia ada ruang, tidak berjarak. Cintanya dengan Allah tidak ada jarak, tidak ada jarak lagi atas nama apa, atas nama ormas, atas nama sok kebenaran sebagainya, tidak. Tapi dia akhirnya usaha mendorong memasuki peringkat ma'rifat yang terbuka. Dan peringkat pula nanti perkara dan ingatan berkumpul menjadi satu, substansinya adalah menuju Allah. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salam, al-hikmatul jami'ah ma'rifatul haq. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang benar, yang hak semuanya. Syariah, fikih yang kita pelajari itu kemarin adalah ma'rifatul haq. Wal amal, dan laku kita atas pengetahuan tentang konteks agama, atas pengetahuan tentang kedekatan romantisme kita mengejar Allah, takarub kita, cinta kita, kerinduan kita pada Allah adalah ma'rifatul batin. Yang ada itu di batin, dirasa. Maka kalau kita ketemu para kekasih Allah, seakan-akan ada dua mata koin. Kadang dia sedang merenung, dia menangis. Tapi dengan menit begitu cepat, beliau tertawa. Apa artinya? Ada kerinduan, kesedihan, takut di jalan Allah. Tapi satu sisi ada romantisme cinta, dia tertawa sendiri. Karena amalnya adalah ma'rifatul batin, yang tahu batinnya beliau, dirasakan. Maka ada thariqah amaliyah, thariqahnya Ibnu Arabi itu cara mendekati dengan Allah dengan berpikir dan merasakan kehadiran Allah. Dalam malam-malamnya berpikir. Maka dulu ada yang namanya Syaikh Al-Kiram Muhammad Zuhri, muridnya Mbah Hamid Pasuruan. Walaupun beliau ditugaskan aktif di Ijmi dan Muhammadiyah, tapi beliau salah satu kekasih Allah. Jadi beliau belajar jadi Syekh Hamid Pasuruan. Itu kalau tiap malam dengan rokoknya, walaupun Muhammadiyah tapi ngerokok juga ya, karena muridnya Mbah Hamid, itu bisa muter. Tapi kalau merokok itu tidak pernah menyakitkan di orang lain. Katakan Alif datang suatu beliau, asapnya tidak mungkin kali. Bisa muter sendiri walaupun angin, dan setiap gerakan merokoknya itu sampai selama sekali, seperti orang bertasbih malam sampai nggak tidur sampai subuh karena berpikir dan merasakan Allah. Nah, ada thariqah namanya akmaliyah gitu ya. Nah, oleh karenanya sebagaimana kata Rasulullah, mari kita berdoa semoga kita juga mendapatkan berkah taqarrub Allah. Seperti itu para kiai kita ketika habis ngaji Allah, apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Semoga kita mendapatkan berkah itu. Wa qama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu, barang siapa yang ingin mengetahui dirinya, wa khalafaha, dan berbeda-bedaan dengan dirinya, faqad arafa rabbahu. Kalau kamu ingin mengetahui dirimu, maka romantisme keintimanmu dengan Allah kamu telisik.
Bukan berarti ngelamun itu sedih untuk mengakhiri dirimu tentang kehidupan, tetapi kamu berpikir dan merasakan adalah romantismemu, kedekatanmu, ya Allah, ya Allah. Bukan kemudian aku kok menderita dewi ya, orang dipacar dewi, enggak, itu baru tingkatan al-milk, kepemilikan. Tapi kita mengejar yang lebih apa? Jannah firdaus. Wa rujul insanul khalis, adapun asal usul manusia yang khusus tentang rohani jiwanya itu apa? Wa huwa bi ilmil haqiqah, ya wa huwal qarabat, yaitu tentang takarub. Takarub itu mendorong manusia untuk bersuci. Jadi mendekat itu menjadi drive individu untuk lebih suci. Iya, bahasanya. Jadi kalau kamu mau ketemu orang alim ulama aja takut, aku cah kotor loh, Mas. Ojo, wah konangan. Nah, apalagi ketika kamu mendekat takarub kepada Allah, minimal kamu berwudu, nah kamu tidak mau, yang kamu lakukan adalah kamu menyucikan dirimu sehingga kamu dipandang oleh Allah. Maka tidak ada jalan lain untuk menuju capaian tujuan tingkatan-tingkatan tadi. Ada Jannatul Naim, ma'wa dulu, Naim, kemudian Firdaus, yang dilakukan kecuali dengan apa? Takarub itu tadi biilmil haqiqah, di halaman 52 itu ditulis oleh beliau, biilmil haqiqah, dengan ilmu haqiqah. Wahwa, adapun ilmu haqiqah itu wahwa tauhid, yaitu ilmu pengetahuan tentang destinasi tujuan hidupmu kepada Allah. Fi ilmu lahud, ilmu khalitat. Jadi setiap orang pada peringkat destinasi tidak ada perbedaan, terjaga, tertidur, ya. Karena dalam keadaan tidur pun roh dapat melihat tempat asalnya, itu alam roh. Jadi tidak ada setiap perbedaan. Tetapi kembali, nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi kamu kembali ya, peristiwa kamu mengalami destinasi ke alam tadi, ma'wa, naim, firdaus, perjalanan seorang salik, gitu ya, perjalanannya melihat tempat mimpi alam ruh. Inilah mimpi yang peristiwa semacam tadi, mimpi kayak tadi. Pertama, secara peristiwa yang secara sebagian saja, seperti mimpi, atau kedua peristiwa yang utuh seperti mi'rajnya Rasulullah. Maka kita temukan di Quran seperti yang dituliskan Syekh Abdul Qadir, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul ladzi qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah itu akan memegang jiwa orang yang mati, jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi ketika tidur maupun kau terjaga, Allah pegang. Ketika kau mati, ketika kau masih hidup dan tertidur, Allah pegang. Maka ditahannya, Allah menahan jiwa-jiwa orang yang tadi, ya, yang telah ditetapkan matinya, yang dilepaskan jiwanya yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi hidup sadar kita, mati kita, tidur kita, itu dijaga Allah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi semua itu adalah tanda-tanda untuk orang-orang yang berpikir. Makanya tadi Thariqah Akmaliyah itu pakai pikiran, yaitu memikirkan Allah setiap segi. Maka kalau kita temukan dalam Sufi ada kutub Arabi, itu bicaranya tentang pemikiran-pemikiran yang kemudian substansinya berpuncak pada penemuan cintanya pada Allah. Ya, terus walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naumul alim khairu min ibadati jahil. Maka kalau kamu sudah mengejar tafakkar,
engkau sudah berpikir untuk menemukan jati dirimu dengan Allah, berarti ini termasuk orang-orang yang berpikir. Al-alim, maka orang-orang yang tadi tidurnya saja khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang-orang yang melakukan tafakur pemikiran-pemikiran tadi untuk mencari jati dirinya, mencari Allah, mencari substansi tentang Allah, ya, mengejar tingkatan destinasi dalam kehidupannya tentang makwa, naim sampai firdaus, maka dia bagian dari al-alim, mengejar tentang hakikat, mengejar ma'rifatullah, maka tidurnya saja khairun min ibadatil jahil. Maka kita temukan gitu ya, orang-orang al-insanu sirri wa an-nasir. Jadi aku kata Allah itu sir rahasia, gitu ya. Dan manusia itu adalah manusia itu rahasia, dan aku juga rahasia manusia. Artinya Allah berhadapan-hadapan, tajaliyah. Maka kalau orang-orang seperti ini tidur saja ibadah. Jadi ibarat kata kalau kita mengukur menyamakan kayak orang ekonomi itu ya kayak pengusaha lah. Tidurannya aja argunya jalan. Tahu ya? Karena usahanya di mana-mana tetap berjalan. Walaupun dia tidur tetap perusahaannya bergerak, miliaran bergerak. Beda dengan kita yang konvensional. Pengusaha konvensional, ketika kamu mati tidak bergerak, maka pendapatan nggak ada. Nah, ibaratnya kayak tadi, al-alim khairum min naumul alim khairum min ibadil jahil. Inna alimal batin huwa syir, kata Allah dalam hadis qudsi, gitu ya. Jadi Allah itu sebagaimana yang dikenali para hambanya, apabila hamba itu mengingat tentang Allah, maka Allah akan bersamanya, gitu ya. Jika si hamba menyebut Allah, makanya kalau kita bertemu dengan para pejalan ahli thariqah Naqsabandi, itu wiridannya tentang Allah, 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 tapi bisyir, lidahnya naik ke atas, Allah, Allah, gitu ya. Maka ketika si hamba tadi berpikir, menyebut asmanya, menjerit, memanggil Allah, maka disitulah Allah bersamanya, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara kita bertakarrub pada Allah? Tafakkaru sa'atan khairu min ibadati sab'ina sana, kata Rasulullah. Ditulis di halaman 53 oleh Syekh Abdul Qadir. Kata Rasulullah, berpikir sesaat tentang Allah, ya, memikirkan Allah. Saya pernah mencoba ketika riset mendalami, pengen dalam riko itu ngikuti seorang guru sufi 2 malam 2 hari, nggak tidur, jarang tidurnya, paling di mobil. Kebetulan saya nyetirin, wah enak tidur sebentar, tapi lebih banyak berpikir. Jadi obrolan, ada seorang pemimpin sufi ketemu, yang diobrolkan Allah dan Rasulullah 2 hari 2 malam. Saya kebetulan waktu itu juga bawa asisten mahasiswa. 2 hari 2 malam itu berpikirnya tentang Allah. Kadang mereka cerita tentang Rasulullah, terus muter-muter sendiri kayak Rumi itu, bergerak, kemudian nangis sendiri. Tapi saya sendiri ikut-ikutan nggak tidur, tapi nggak lelah. Jadi ada tabarukannya ada. Maka benar kata Rasulullah, tafakkur sa'atan khairu min ibadati sab'ina sana. Tafakur sesaat itu adalah lebih baik, kata Rasulullah, dari setahun ibadah. Tapi bukan merenung kayak orang gila itu loh, enggak. Jadi kamu membaca kitab-kitab tentang mencari Allah, kemudian mencari hakikat Allah, baca lagi, berpikir. Nah, itu ya.
Jadi tafakur sesaat itu lebih baik dari 1000 tahun ibadah. Nah, kata Rasulullah, ya, ada tiga perkara tentang tafakur. Kalau di agama lain ada istilah meditasi atau apa ya, merenungi. Nah, tapi kalau kita tafakur, ya. Yang pertama, barang siapa tafakur tentang suatu hal yang memiliki sebabnya, ia akan mendapat setiap bagian dari hal itu. Jadi berpikir kenapa sebabnya Allah kok bisa ya menjatuhkan sesuatu kemudian jatuh ke bawah, kok tidak ke atas. Itu makanya ada penemu seorang ilmuwan apa namanya apa, gravitasi bumi. Itu karena tafakur, gitu ya. Yang kedua, barang siapa tafakur, yang berpikir tentang ibadahnya, mencari sebabnya, mengenai sebab itu, maka tafakurnya bernilai ibadah 70 tahun. Jadi tafakur tiap malam, ya Allah, ibadahku tadi gimana? Maka kita disunahkan oleh Rasulullah sebelum tidur memikirkan, kita ibadah seharian itu ngapain saja, ya Allah, kebaikanku sejauh mana. Nah, itu bagian dari tafakur tentang ibadah. Maka tafakur, ya, sesaat tadi kamu melebihi dari 70 tahun ibadah. Padahal hidup kita itu bumbuan 70 tahun. Gitu ya. Qulubul arifina lahu yulun taro ma la yaronuhu nadirun. Ilmu hakikat. Nah, tadi tafakur ada 3 ya, baru 2 ya saya menyebut. Tafakur yang ketiga itu contohnya begini. Barang siapa bertafakur tentang ibadahnya, mencari sebabnya, itu yang tadi kedua. Tapi kalau tafakur yang tingkatan ketiga, contoh yang lain itu begini. Kamu berpikir tentang mengenai Allah dengan azam yang kuat, kerentek, yang kuat untuk mengenalnya. Ya Allah, aku pengen mengenal. Ya Allah. Saya dulu punya kenalan psikolog itu, saking pengen mengenalnya itu membaca tentang buku-buku meditasi. Kemudian beliau ini juga membaca tentang Al-Halaj. Tahu ya, Al-Halaj itu setelah dalam satu malam itu sampai 100 rakaat sholatnya. Sampai dari ibadah Isya sampai subuh dilakoni, sampai mencoba sampai 100 rakaat. Jadi eksperimen betul ini. Punya azam dia, kerentak kuat, motivasi yang kuat. Aku pengen mengenal Allah lewat sholat, karena dia membaca biografi seorang Al-Halaj. Apa yang terjadi? Dia itu kayak melayang, kan menakutkan. Nah, jadi kita butuh eksperimen. Jadi saya sepakat bahwa agama itu laku. Jadi apa yang kamu ketahui akan kamu uji, ya, eksperimenkan, kamu lakukan, amal. Makanya menjadi amal itu sebagai ma'rifatul batin. Maka kasus yang tadi, contoh sahabat saya itu, waktu itu belum punya seorang guru, maka kemudian saya ajak carilah guru. Kebetulan akhirnya ketemu seorang guru keturunan dari Sufi Kalimantan, Al-Banjari. Nah, selamat beliau. Makanya sampai sekarang masih menjadi seorang gauknya, rasanya kuat. Jauh. Jadi kok bisa kuat? Karena dia seorang lulusan psikologi ya. Jadi ketika mau konseling aja dia tahu. Ini ada, kamu punya masalah apa nih? Bagi orang yang nggak tahu, dikiranya kayak mistik, dikiranya kayak dukun. Sebenarnya karena rasanya yang selama ini dihadirkan, dituangkan menjadi gairah cinta dengan Allah, sehingga dia suci. Karena takarub itu menyucikan tadi,
semakin dia berdekatan, suci, sehingga ketika ada kotoran datang itu terasa. Paham ya? Ketika kamu, tanganmu semakin halus, ketika kamu meraba sesuatu, ada benjolan sedikit pun, ada kerikil sedikit, pasti kamu merasakannya, karena tempatmu sudah halus. Nah, maka ketika orang bertakarub ila Allah dan semakin baunya, rasanya semakin kuat, sensitif. Maka ada seorang sufi tasawuf, gurunya almarhum Gus Dur Abdurrahman Wahid di Yogyakarta, seorang habaib, itu sangat sensitif. Ketika ketemu orang langsung tahu, panas kamu. Eksperimennya saking gilanya Allah, jadi Allah panas. Kemudian langsung pergi, langsung mandi. Baru nemuin lagi. Itu ada seorang gurunya Gus Dur yang masih ada sampai sekarang. Cuman beliau susah ditemui. Ada. Waktu akhirnya ketika Gus Dur menjadi seorang presiden, diberi mobil aja, kemudian mobilnya ditabrak-tabrakin cuman di depan rumah masjidnya. Itu ada ya. Ketika beliau lagi mentajaliah ilahiyahnya, kayak bahasanya orang kumat gitu, itu kalau ditemui rasa panasnya terasa. Jadi kakek dosa, kalau alim kakek dosa, salaman ya, jadi sensitivitasnya tinggi. Ya. Apakah ilmu hakikat itu? Nah, pertanyaannya gitu ya. Fil batin arifu wal insanul haqiqiyun wa huwa habibillah. Jadi ilmu yang hakiki adalah sesuatu keadaan kesadaran ya, atau perasaan tentang keesaan Allah, tauhid, di mana diri kita terasa berpadu dan takarub dengan Allah. Itu yang disebut sebagai ilmu haqiqah. Ilmu hakiki menurut Syekh Abdul Qadir, yang disebut ilmu hakiki adalah apa? Sesuatu keadaan ya, kesadaran atau perasaan tentang tauhid keesaan Allah, di mana kita terasa terpadu dan takarub dengan Allah. Pernah ya? Kamu lagi wiridan, kamu sholawatan, dilalah merem matane, koyo-koyo ngerasa ke batin tuh nyaman. Rasanya aku pakai dosa, rasanya kangen, nangis. Tanpa disadari air berlinang mata. Nah, jadi ilmu hakiki dirasakan ketika kita terpadu takarub dengan Allah. Pikiran dan batin kita. Itu yang disebut wa ilmu haqiqah. Nah, dari dalam kebendaan terbang gitu ya, dengan sayap kerohanian ke alam yang tinggi, dan kamu terasa kamu naik. Terpadu yang Maha Esa ini, si Abid tadi, seorang hamba yang ahli ibadah itu berjalan, terasa kamu rasanya berjalan, hatinya surga, marifat, punya rasanya cinta. Nah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir begitu. Berat ini memang katakannya. Jadi abid, ahli ibadah itu berjalan, terasa ke surga, rasanya tuh tenang gitu ya. Arif, menjadi makin paham tentang posisi diri dengan Allah, rasanya semakin ada kangen ini. Maka di Hasanah Sufi kita mengenal tentang jazab. Pernah dengar ya? Jazab. Jazab itu apa? Orang gila penuh cahaya. Saya pernah menerangkan kayaknya di majelis penebar cahaya. Ada majnun, orang gila. Nah, kebetulan saya psikolog ya. Orang gila yang biasa itu apa? Orang gila itu yang biasa kayak kamu, kalau alim gila itu
Kenapa kok nggak kena hukum secara syariat? Karena seperti dia matanya ditutup oleh ribuan kain, ditutup lagi oleh ribuan kain, dimasukkan ke kotak, dimasukkan ke ruang gelap, dikunci. Maka kesadarannya hilang. Yang ada cuma gelap gulita dia. Iya. Alam kesadaran hilang. Dia masuk ke ruang alam tidak sadarnya hilang. Yang ada adalah kegelapan. Maka dia tidak kena hukum. Kalau orang gila kok nggak sholat, wah gue mau ketemu ngeden gue sholat, malah ganggu orang sholat liane. Ya. Itu namanya majnun. Dia tidak kena hukum agak karena tidak melihat hukum, karena gelap gulita. Nah, kalau dalam konteks sufistik, orang yang sangat mendekati Allah kok ada yang gila juga Pak istilahnya, itu jazab. Itu maksudnya apa? Kayak orang, kamu di tengah-tengah ini berdiri penuh cahaya di ruangan yang beribu-ribu watt neon penuh cahaya, kemudian di depannya lagi diarahi cahaya lagi di depan matamu ribuan neon, apa yang terjadi? Sama, matamu juga tidak melihat, yang ada cuma cahaya, maka dia tidak dihukumi oleh Allah dengan syariah. Itu yang dinamai orang jazab. Maka kamu menemukan dulu ada guru-guru jazab, mungkin ya cuma diam. Kalau orang sholat, saya punya dulu ada kakak kelas, kebetulan satu kamar di pesantren, dia putranya seorang wali, kekasih Allah. Kebetulan guru saya, Syekh Gus Maimun, almarhum temannya Gusmi. Jadi ketika masih utuh, masih kayak anak biasa, waktu itu sekolah SMA ya, kelas 1, belum jazab itu, anak ini sholatnya selalu tepat waktu. Gus ini, kakak kelas saya ini, tidak pernah nyakiti orang lain, selalu senyum pada orang lain, tidak pernah berdusta dia. Dia orang yang santun, ibadah. Nah, ketika jazab, dia pun mulai. Karena menelusuri Allah itu jadabnya mulai aneh. Salah satu aneh itu dia ketika jadab itu ketika kayak terawih gitu ya, dekat dari rumahnya itu gede, walaupun di dalamnya dulu Soeharto minta bongkan-bongkan emas dari rumah bapaknya almarhum Gus Maimun, temannya Gus Maimun, sampai sebelum meninggal istrinya Gus Maimun almarhum Firlah ini sering juga main ke rumah beliau. Itu orang-orang gila juga betul banyak. Kenapa ini kayak saya memilih psikolog? Karena dulu ketemu dengan beliau-beliau ini yang disembuhkan beliau. Ini sampai karena jazab penuh cahaya, dia kemudian lari dari rumahnya itu melihat sholat raweh, kemudian di masjid itu tertawa sendiri di belakang, hahaha, ditarik, Gus, ayo Gus, sini, nopo, lucu aku ndeleng ke wong sholat, wong madhep marah Gusti, pemikirannya liane aku, lucu banget, kayak orang gila itu, wah. Nah, mulai kejajabannya keluar. Jadi ada istilah majnun gila. Dalam referensi tasawuf juga ada orang istilah jazab. Nah, ilmu psikologi tidak bisa menyentuh ini. Karena kegilaannya penuh cahaya. Walaupun ada fasenya ya. Ketika sudah mapan, biasanya seorang yang jazab ini biasanya akan mapan, semakin hakikatnya tinggi, ma'rifatnya tinggi, jadi beliau. Nah, contohnya senior saya sekarang sudah tidak jazab lagi, sudah tertata, sudah bisa mengendalikan. Sama aja kayak orang ilmu yang bisa melihat dunia lain. Nah, saya pernah punya klien itu bisa melihat dunia lain. Pertama kali dia bisa membuka matanya lihat setan tuh ketakutan. Jadi karena melihat gambar-gambar menakutkan, anak indera keenam itu juga menakutkan. Anak-anak yang punya indigo itu, ketika sudah melihat menakutkan ya. Jadi karena melihat maka berdiri ditutup atau dipahamkan. Kalau nggak kuat bahaya. Yang sama, orang yang mendekati Allah sampai jazabnya nggak kuat itu juga berbahaya. Jadi butuh. Maka saya biasanya kalau anak-anak indigo ini saya temui bapaknya. Saya pernah menangani anak indigo, anaknya seorang polisi. Apa yang terjadi? Dia bisa melihat sesuatu di balik semua.
Lah, tapi kata orang tuanya dia dianggap nakal. Kok bisa Pak Aziz? Karena setiap orang tuanya datang, kebetulan polisi lalu lintas. Hidupnya itu dapat bagian temennya yang biasanya ada operasi. Ya. Itu kalau pulang rumah itu langsung digebrak pintunya oleh anaknya. Bajingan kamu, kotor kamu. Gimana coba orang tuanya? Nggak gila. Anak kecil umur 4 tahun indigo melihat apa yang tadi. Ibunya, kenapa Nana? Udah itu bapak. Bajingan kamu, kotor, buang gitu. Kalau dia tidak siap, ini kan menakutkan. Satu, tidak siap orang tuanya, tidak siap anaknya. Karena ayahnya awalnya tidak tahu, dikepak dia orang sopan karo bapak. Karena dia punya kemampuan membaca di balik kejadian indigo. Itu baru orang indigo. Apalagi yang jazab, apalagi yang waliullah kekasih Allah. Maka al ilmu hakikoh tinggi perjalanannya. Ini ilmu nih. Maka sampai mana deh? Dalam hadis qudsi disebutkan aulia tahta kia kibabi la ya'rifuhum ghairi. Jadi orang tahu itu ma'rifat, orang yang tahu kekasih Allah itu hanya sesama kekasih Allah. Lantaran mereka mendapat gelar yang benar ahli hakikat atau kekasih Allah yang kerap dikenal dengan wali Allah tadi, maka seorang wali pun akan tahu dengan la yariful wali ilal wali. Orang ngerti yang ngerti wali kecuali wali. Salah satu kewalian yang kuat itu, salah satu yang kenal betul tentang makam-makam wali, salah satunya adalah Gus Dur. Jadi di pelosok manapun beliau tahu kuburan mana wali. Punya kemampuan itu. Yang sekarang Maulana Al-Habib Lutfi itu kuat. Dulu ada Romo Kiai Mbah Mangli, itu sangat takdim, saking takdimnya beliau, zauknya, rasanya itu bisa mendeteksi ini kuburan wali. Maka kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kama qala Syekh Yazid Al-Bustami, orang yang memilih ma'rifat adalah kekasih Allah. Begitu juga kata-kata aulia Allah yang lain-lainnya. Jadi la ya'rifun ghairihi. Gitu ya. Mari kita baca. Sudah berapa menit nih? Kurang 2 menit ya Pak. Tinggal 2 menit, Masya Allah. Mari kita baca Hizib Autad. Allahu kafi Rabbuna kafi Qamsadina kafi Wajadana kafi Likulli kafi Kafana kafi Waniman kafi Alhamdulillah Allahu kafi Rabbuna kafi Qamsadina kafi Wajadana kafi Likulli kafi Kafana kafi Waniman kafi Alhamdulillah Allahu kafi Rabbuna kafi wajaduna kafi kafi likuli kafi kafanan kafi waniman kafi alhamdulillah Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula Hasbunallah wa
ni'mal wakil, ni'mal Al-Maula maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah Allah, la La ilaha ilaha illallah, la illallah ilaha Rasulullah illallah, Abdul Qadir Sallallahu waliyullah. Semoga dengan kita mengkaji Sirul Asrar ini diberkahi Allah, Amin. mendapatkan rahasia di atas rahasia, Amin. menjadi bagian kekasih Allah. Kalaupun tidak menjadi kekasihnya, paling tidak kita bisa bergandengan dengan kekasihnya. Kalaupun tidak bisa bergandengan, semoga kita bisa gelandutan Amin. di juga Syaikhul. Kita menjadi orang yang mencintai Allah. Apa mencintai Allah? Adalah orang yang mengosongkan atau memfanakan dirinya, hilang. Makanya ada cerita Mbah Fanani di lereng gunung Dieng, namanya Fanani, fana, dirinya hilang. Makanya semoga kita diberikan kekuatan Allah, diberikan fadl, anugerah. Amin. Yang ada adalah Allah, yang ada adalah cinta kita. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin. Maulaya sholli wa sallim الذي ترجى شفاعته قول من Ya Rabbi bil Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Semoga berkah, manfaat, dapat berkah Ramadan, sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Semoga mendapatkan Lailatul Qadarnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Aziz telah menyampaikan ngaji pada malam hari ini tentang kitab Sirul Asrar. Semoga di pertemuan minggu selanjutnya kita bisa bertemu kembali dengan mengaji kitab Fathul Mu'in di malam Jumat. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Semoga berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.